Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Barok. kita tadi yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk menyampaikan materi mengenai dampak asuransi terhadap kehidupan sosial ekonomi. Sebelumnya di sini saya Pujiamelati Sukmawati Dewi akan sebagai moderator dalam diskusi kali ini. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 4 anggota, diantaranya next. Yang pertama ada Muhammad Nur Alif, yang kedua ada Muhammad Rati Pradipta, yang ketiga ada Ninda Syahidah, dan saya Puja Melati Sumawati Dewi sebagai moderator. Untuk pokok pembahasan dalam diskusi kali ini, yang pertama ada mengenai pengertian asuransi, yang kedua sebab pengertian asuransi bagi masyarakat, yang ketiga manfaat pemberian asuransi bagi masyarakat, yang keempat pengaruh pembelian asuransi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang kelima peran asuransi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan yang terakhir ada contoh kasus pengaruh pembelian asuransi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Untuk pembahasan pengertian asuransi dan sebab asuransi akan dijelaskan oleh saudara Alif. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asuransi. Nah, asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di mana yang akan datang, di mana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Next. Oke, di sini ada sebab pembelian mengapa asuransi dibeli oleh masyarakat. Makin tingginya gaya hidup masyarakat di era modern, menstimulus masyarakat menjadi makin sadar akan perlunya memiliki asuransi, di mana asuransi menyediakan proteksi keuangan saat seseorang mengalami kemalangan maupun risiko kerugian lainnya yang dipertanggungkan dalam klausul polis asuransi. Makin sadarnya masyarakat akan adanya asuransi, menunjukkan bahwa mereka memiliki kebutuhan untuk mengalihkan resiko yang mengancam kestabilan hidupnya dari segi finansial pada perusahaan asuransi. Next. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya. Nah, yang pertama di sini ada proteksi diri dan keluarga. Seseorang yang memiliki beberapa anggota keluarga sebagai tanggungannya membutuhkan dan bahkan memiliki ketergantungan pada pendapatan kepala keluarga untuk menikmati hidup yang sesuai standar. Dalam hal ini, asuransi dapat berperan penting sebagai proteksi ketika terjadi kesulitan keuangan akibat kejadian tak terduga. Nah, yang kedua, mengurangi tekanan selama masa sulit. Tidak ada yang dapat memperkirakan hal yang akan terjadi pada masa mendatang. Seseorang dapat mengalami sakit, kecelakaan, maupun kecacatan permanen, bahkan yang paling parahnya ada kematian. Hal tersebut tentunya membawa dampak negatif bagi keluarga. Nah, di sini di poin kedua ini menjelaskan eh, untuk mengurangi tekanan selama masa sulit, ya ini bisa kita sebut musibah. Nah, sangat pentingnya asuransi berperan dalam kejadian tersebut. Contohnya kecelakaan lalu lintas. Hal yang tak terduga tersebut mengakibatkan sedikit luka, misalkan pada ada asuransi jiwa, ada asuransi kendaraan. Misalkan kita kecelakaan lalu lintas di tol. Nah, udah mobilnya baret apa penyok, ada bagian-bagian partikel yang patah misalkan. Nah, itu ditanggung oleh contohnya pihak asuransi dari finance apa gitu. Nah, untuk keselamatannya ada keselamatan jiwa dan ada keselamatan kendaraan. Jadi ditanggung oleh pihak-pihak tertentu. Nah, yang ketiga tuh mendapatkan kestabilan keuangan. Kejadian buruk yang tidak diduga dan tidak diinginkan dapat menjadi ancaman meskipun pada masa sekarang seseorang telah mencapai kestabilan finansial. Jadi finansial kita stabil, dikasih musibah yang tak terduga, otomatis akan eh, campur aduk ya, bahkan bisa mengurangi kebutuhan untuk membayar hal-hal kejadian tak terduga tersebut. Nah, yang kelima di sini warisan bagi ahli waris.
Warisan ahli waris jaminan kematian yang diberikan oleh asuransi jika tertanggung meninggal dunia dapat memberikan jaminan keuangan masa depan bagi ahli waris, melindungi standar hidup yang selama ini dijalankan. Nah, contohnya ada pengganti pendapatan bagi ahli waris. Asuransi dapat menggantikan nafkah yang diberikan oleh seseorang pada orang lain yang menjadi tanggungannya ketika ia meninggal dunia. Jadi contohnya ada teman kita kecelakaan gitu. Nah, sedangkan dia bayar asuransi. Nah, si asuransinya itu dipindahkan ke contohnya ke orang tuanya gitu. Nah, di sini ada pembayaran biaya akhir hayat. Terus ada warisan, ada dana amal sebagai sumber tabungan. Nah, asuransi yang dibeli dapat berubah fungsi menjadi simpanan yang liquid jika uang pertanggungannya tidak dibayarkan. Misalnya untuk pertanggungan kematian, simpanan tersebut dapat dipinjam maupun ditarik sebagaimana permintaan oleh diri tertanggung sendiri. Jadi dari materi yang saya sampaikan adalah betapa pentingnya asuransi bagi kehidupan kita di saat kita contohnya kayak bulan kemarin yang kebutuhannya meningkat, tapi untuk hal-hal yang tidak terduga otomatis kebutuhan yang kita harus terpenuhi itu terpotong oleh biaya eh, ke rumah sakit, apa ke bengkel mobil. Jadi dengan fungsinya asuransi ini kita akan menstabilkan finansial kita meskipun dalam per bulannya kita harus bayar premi tagihan dari asuransi tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dr. Alif yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya ada materi mengenai manfaat pembelian asuransi bagi masyarakat yang akan disampaikan oleh Ninda Saridah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu manfaat pembelian asuransi bagi masyarakat. Nah, asuransi ini kan memang berkisar pada hal financial security, tapi asuransi juga memberikan manfaat bagi individu, organisasi, maupun masyarakat yang lebih besar daripada yang disadari oleh kebanyakan orang. Nah, pemahaman atas manfaat yang bisa didapatkan dari asuransi ini akan membantu masyarakat dalam pembelian asuransi. Manfaat langsung yang bisa didapatkan dari asuransi ini berupa pertukaran dengan biaya tetap atau premi. Premi sendiri adalah sejumlah pembayaran yang ditetapkan sebagai biaya pengalihan risiko dari pemegang polis kepada penyedia asuransi. Besaran premi tentunya akan ditentukan oleh penyedia asuransi dan disepakati oleh pemegang polis. Boleh di next. Nah, selanjutnya menurut Baset pada tahun 2016 menyebutkan bahwa manfaat pembelian asuransi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran kerugian. Asuransi jelas memberikan manfaat untuk membayar kerugian akibat kejadian yang tidak terduga. Dalam hal ini, polis asuransi digunakan untuk mengganti atau menanggung kerugian pada individu dan organisasi. Jadi asuransi akan menanggung dampak atas terjadinya peristiwa tertentu, misalnya kebakaran, kecelakaan, dan kejadian terduga lainnya. Kemudian yang kedua, mengelola memberikan pembayaran atau pertanggungan atas kerugian yang dipertanggungkan sesuai dalam klausul polis asuransi. Dengan memiliki asuransi, maka akan mengurangi ketidakpastian arus kas secara signifikan akibat sistem pembayaran out of pocket. Out of pocket ini tuh adalah oleh individu layanan kesehatan. Nah, tapi kalau kita punya asuransi, maka kita tidak perlu melakukan pembayaran layanan kesehatan langsung gitu, karena sudah kita investasikan dalam bentuk premi asuransi. Jadi nanti tinggal penyedia. Yang ketiga, mematuhi persyaratan hukum. Nah, asuransi membantu kita sebagai masyarakat agar patuh terhadap persyaratan hukum. Seseorang yang asuransi tentunya memenuhi persyaratan perundangan dan kontrak serta memberikan bukti. Yang keempat, mempromosikan aktivitas pengendalian risiko. Polis asuransi akan memberikan insentif atau motivasi untuk melaksanakan
program pengendalian kerugian karena dengan adanya persyaratan polis dan insentif tabungan preminya. Jadi secara tidak langsung asuransi ini ikut mempromosikan aktivitas pengendalian risiko. Selanjutnya boleh di next. Yang kelima, efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, manfaat kelima dari asuransi ini adalah penggunaan sumber daya yang diasuransikan akan bekerja dengan efisien gitu. Asuransi membuat kita tidak perlu menyisihkan sejumlah besar uang untuk membayar konsekuensi finansial dari eksposur risiko yang dapat diasuransikan. Hal ini memungkinkan uang yang kita digunakan akan lebih efisien untuk memajukan atau mengelola sumber daya yang ada. Kemudian yang keenam, memberikan dukungan kredit pada tertanggung. Maksudnya adalah asuransi memfasilitasi pinjaman kepada individu dan organisasi dengan menjamin bahwa si pemberi pinjaman akan dibayar jika jaminan pinjaman itu dihancurkan atau dirusak oleh kejadian yang diasuransikan. Hal ini akan mengurangi ketidakpastian pemberi pinjaman tentang gagal bayar oleh pihak yang meminjam dana. Kemudian yang ketujuh, menyediakan sumber dana untuk investasi. Nah, perusahaan asuransi ini kan mengumpulkan premi di awal, kemudian premi tersebut diinvestasikan dalam berbagai sarana investasi, kemudian akan membayar klaimnya jika terjadi gitu. Yang terakhir, yang kedelapan, mengurangi beban sosial. Nah, manfaat terakhir dari asuransi adalah dengan mengurangi beban sosial. Asuransi akan membantu kita untuk mengurangi beban korban kecelakaan yang tidak dapat dikompensasikan dan ketidakpastian yang terdapat pada masyarakat gitu. Mungkin segitu saja penjelasan saya mengenai manfaat pembelian asuransi bagi masyarakat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Ninda telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya boleh di next. Nah, selanjutnya ada materi mengenai pengaruh pembelian asuransi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang akan disampaikan oleh saya. Seringkali kita tidak dapat memprediksi kejadian yang akan terjadi. Contohnya seperti kematian anggota keluarga, kecelakaan atau cuaca ekstrim yang dapat merusak rumah bahkan mengganggu aktivitas kita. Nah, seseorang yang memiliki asuransi tentunya mempunyai ketenangan pikiran yang lebih baik. Terdapat kecenderungan untuk meningkatkan kenyamanan hidup dan melakukan investasi jangka panjang bagi seseorang yang tidak lagi takut akan terjadinya kemalangan yang terjadi tiba-tiba dan membuat keadaan ekonominya menjadi tidak stabil. Nah, Grant berpendapat terkait asuransi bahwa dampak asuransi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat ialah dalam hal perlindungan sosial. Hal tersebut dikarenakan asuransi dapat mengurangi efek yang timbul akibat peristiwa yang tidak dapat dikendalikan, seperti penyakit, kecelakaan, kematian, ataupun bencana alam. Nah, asuransi memungkinkan seseorang untuk segera pulih dari kemalangan yang mendadak dengan meringankan serta membatasi beban keuangan yang ditanggungnya. Asuransi pada dasarnya adalah sebuah instrumen yang memberikan keamanan finansial dan berfungsi dalam mekanisme perlindungan sosial. Oleh karenanya, asuransi pun berkontribusi pada iklim konsumsi masyarakat yang lebih stabil, bahkan cenderung meningkat, yang pada akhirnya hal tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Boleh di next. Nah, ada beberapa pengaruh pembelian asuransi terhadap kehidupan sosial ekonomi. Yang pertamanya yaitu untuk menumbuhkan ekonomi. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai sehingga diperlukan untuk usaha mengerahkan dana investasi, khususnya yang bersumber dari tabungan masyarakat. Asuransi merupakan sarana pengumpulan dana dari masyarakat. Pengumpulan dana ini dilakukan melalui upaya perusahaan asuransi untuk mengumpulkan dana dalam bentuk pendapatan premi. World Economic Forum
dalam kolaborasinya dengan Oliver Wyman pada tahun 2011 menjelaskan peran asuransi dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ada 4 manfaat. Yang pertama itu untuk kepercayaan konsumer dalam menjadi pintu masuk bagi dilakukannya investasi dan simpanan jangka panjang. Yang kedua ada metode investasi jangka panjang secara efektif dalam pembiayaan ekonomi real. Yang ketiga ada pertumbuhan GDP mendorong momentum dalam beberapa sektor finansial. Dan yang terakhir ada pertumbuhan GDP meningkatkan kepercayaan customer. Nah, yang selanjutnya ada penilaian berbasis. Yang selanjutnya ada manfaat untuk menstimulus kegiatan kewirausahaan. Nah, asuransi memungkinkan wirausahawan untuk fokus pada tantangan komersial dan keuangan atas bisnis yang dijalankan tanpa adanya rasa takut akan konsekuensi negatif dari peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terkait dengan bisnis. Asuransi juga memungkinkan perusahaan untuk menggunakan simpanan sumber daya dengan lebih baik dengan mengurangi kebutuhan likuiditas terhadap potensi kerugian dan mengurangi kebutuhan likuiditas dan mendorong investasi jangka panjang dalam infrastruktur dan proyek baru. Association of British Insurers pada tahun 2005 menegaskan bahwa sejalan dengan pengurangan risiko eksogen mendorong pertumbuhan dan persaingan bisnis, membebaskan pemikiran kreatif, dan mendorong inovasi. Asuransi memungkinkan individu dan perusahaan untuk berinovasi, melebarkan sayap, dan melakukan ekspansi bisnis guna memperluas kegiatan ekonomi mereka. Hal tersebut dapat dilakukan oleh asuransi dengan mengelola, mendiversifikasi, dan menyerap risiko yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Asuransi juga memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi umumnya pada masyarakat dengan memberikan stabilitas pada berfungsinya proses industri. Asuransi mengembangkan lembaga keuangan dan mengurangi ketidakpastian dengan meningkatkan sumber daya keuangan. Nah, ada beberapa peran asuransi terhadap kehidupan sosial masyarakat ekonomi menurut Chan. Yang pertama untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Yang kedua menghasilkan sumber keuangan. Yang ketiga, sumber penghimpunan dana. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Yang kelima, dukungan kesehatan. Yang terakhir, asuransi mendorong masyarakat untuk menabung. Selanjutnya ada materi mendukung perniagaan. Hal yang dimaksud dalam mendukung perniagaan ialah mendorong permintaan dan membatasi penawaran. Asuransi bisnis dalam cakupannya dapat mengcover beberapa hal. Interupsi bisnis, kompensasi pegawai, kebakaran dan kebanjiran, malpraktik dan kerugian, permanen dan pengiriman, serta cakupan dalam hal kelalaian dan kesalahan manajer. Asuransi bisnis memastikan bahwa perusahaan tidak perlu menyisihkan dana untuk kejadian tidak terduga. Asuransi diintegrasikan dalam mekanisme manajemen risiko perusahaan supaya perusahaan dapat lebih fokus pada aktivitas intinya. Asuransi bisnis memberikan banyak manfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Kebangkrutan yang berpotensi terjadi akibat kejadian tidak terduga dapat diantisipasi dengan adanya asuransi. Peran asuransi di sini ialah dalam hal mengamankan pekerjaan, yang artinya mengurangi tekanan sosial dan tekanan manusia, beban yang sedikit pada sistem jaminan sosial, serta konsumsi yang lebih teratur agar tidak teratur tidak hanya dari pegawai yang mempertahankan pekerjaannya, namun juga dari klien yang seharusnya bisa membeli produk perusahaan. Mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya ada materi mengenai peran asuransi terhadap kegiatan sosial ekonomi dan contoh kasusnya yang akan disampaikan oleh Muhammad Rafi Pradipta. Kepadanya saya
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada materi mengenai peran asuransi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Asuransi memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi umum masyarakat dengan memberikan stabilitas pada berfungsinya proses. Industri asuransi ini mengembangkan lembaga keuangan dan mengurangi ketidakpastian dengan meningkatkan sumber daya keuangan. Dalam hal ini, peran asuransi terhadap kehidupan sosial masyarakat, ekonomi masyarakat, terdapat 6. Itu yang pertama adalah memberikan rasa aman dan nyaman. Nah, asuransi sini memberikan dukungan finansial dan mengurangi ketidakpastian dalam bisnis dan kehidupan masyarakat secara umum. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada rasa takut akan kehilangan secara tiba-tiba. Nah, dari sini asuransi memberikan proteksi terhadap kehilangan secara mendadak. Seperti contoh, dalam kasus asuransi jiwa, dukungan finansial diberikan kepada ahli tertanggung ketika tertanggung meninggal dunia. Dan dalam kasus lain adalah asuransi memberikan proteksi akan terjadinya kehilangan akibat kebakaran ataupun kecelakaan. Lalu peran yang kedua itu adalah menghasilkan sumber keuangan. Nah, asuransi menghasilkan dana dengan mengumpulkan premi. Dana ini diinvestasikan dalam sekuritas dan saham. Dan untuk selanjutnya, dana ini digunakan untuk pengembangan industri guna menghasilkan lebih banyak dana yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi negara. Menurut Trinawati dan Santoso pada tahun 2017 mengungkapkan hal serupa bahwa dana yang didapatkan oleh perusahaan adalah perusahaan asuransi adalah bersumber dari premi. Dan premi tersebut diperoleh perusahaan asuransi dari nasabah karena sudah bersedia untuk mengambil alih risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dana yang terkumpul dari para nasabah memungkinkan perusahaan asuransi untuk melakukan investasi, baik investasi terhadap jasa asuransi sendiri ataupun untuk investasi dalam bentuk lain di luar jasa asuransi. Investasi dalam jasa asuransi dilakukan dengan cara mengeluarkan berbagai macam produk asuransi. Setiap produk tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan asuransi. Lalu yang ketiga adalah sumber penghimpunan dana. Dana besar dikumpulkan melalui premi, dan dana ini digunakan dalam pembangunan industri suatu negara yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja meningkat dengan investasi sebesar itu. Dengan demikian, asuransi menjadi salah satu sumber penting dalam pembentukan modal. Lalu yang selanjutnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Nah, asuransi memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dengan mobilisasi tabungan domestik. Asuransi mengubah akumulasi modal menjadi investasi produktif. Asuransi memungkinkan untuk mengurangi kerugian, mendorong stabilitas keuangan, dan meningkatkan aktivitas perniagaan yang menghasilkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Lalu yang selanjutnya itu ada dukungan kesehatan. Asuransi kesehatan dianggap penting dalam mengelola risiko kesehatannya. Siapapun dapat mengalami penyakit kritis secara tiba-tiba ataupun secara tidak terduga, dan meningkatnya biaya pengobatan menjadi perhatian yang sangat besar. Asuransi kesehatan adalah salah satu polis asuransi yang menangani berbagai jenis risiko kesehatan. Tertanggung mendapatkan bantuan medis dalam kasus polis asuransi kesehatan, sehingga tidak perlu merasa terbebani dengan lebih banyak lagi. Lalu yang terakhir adalah asuransi mendorong masyarakat untuk menabung. Asuransi tidak hanya melindungi dari risiko dan ketidakpastian saja, tapi juga menyediakan saluran investasi bagi masyarakat. Asuransi jiwa memungkinkan tabungan sistematis karena adanya pembayaran premi secara reguler. Asuransi jiwa menyediakan cara investasi seperti ini dengan mengembangkan kebiasaan menabung dengan membayar premi dalam membayar premi. Nah, tertanggung di sini mendapatkan jumlah tertentu sekaligus pada saat kontrak telah jatuh tempo. Mungkin selanjutnya ada contoh kasus gitu ya. Di sini ada berkat asuransi pertanian, petani di Aceh yang kena banjir rob bisa ajukan klaim. Nah, petani yang telah mengikuti asuransi pertanian bisa mengajukan klaim jika terjadi sesuatu pada lahan pertaniannya. Hal itu seperti pada petani di Desa Suwak Ribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang lahan sawahnya seluas 15 hektar terancam gagal panen akibat banjir rob. Kementerian Pertanian pun mengimbau petani yang sudah ikut asuransi pertanian untuk segera mengurus klaimnya.
Petani yang telah mengikuti asuransi harus segera mengurus klaim agar bisa kembali mempersiapkan tanam padi, kata Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam keterangan tertulis. Ia melanjutkan, asuransi itu akan memberikan ketenangan bagi petani karena mereka tidak perlu khawatir akan ancaman seperti banjir, keringan, dan serangan hama. Hal senada juga disampaikan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan Sawedi. Menurut dia, petani akan mendapatkan ganti atau klaim dari perusahaan asuransi, sehingga ada jaminan terhadap keberlangsungan usaha tani dan tidak terjadi gagal bayar terhadap kreditnya. Agar tidak memberatkan petani, asuransi pertanian disinergikan dengan kredit usaha rakyat atau KUR, ujar Sawo Edi. Setiap petani yang mendapatkan pembiayaan KUR, sambung dia, harus mendaftar asuransi pertanian, khususnya untuk asuransi usaha tani padi atau AUTP, dan asuransi ternak sapi kerbau atau AUTSK. Untuk AUTP, premi yang harus dibayar sebesar 180.000 per hektar per masa tanam. Nilai pertanggungan sebesar 6 juta per hektar masa tanam, ujar Dirjen PSP Kementan. Ia melanjutkan, premi pada UTSK sebesar 200.000 per ekor per tahun. Nilai pertanggungan adalah ternak mati 10 juta per ekor, ternak potong paksa 5 juta per ekor, dan kehilangan 7 juta per ekor. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Cukup sekian. Terima kasih kepada Muhammad Abdul Radita yang telah menyampaikan presentasinya dengan baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Ada sedikit kalimat dari kami. Dengan asuransi, kamu akan terlindungi dari risiko yang sewaktu-waktu merugikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Beres, Lip? Jangan bilang Alif di record terus keluar. Si Alifnya juga nggak ada.